semuanya, ketemu lagi sama aku, Aimin Razara dari SMK Negeri 4, Kota Bogor. Nah teman-teman, hari ini aku akan menjelaskan modul 8, yaitu ACL, atau Access Control List. Nah, di sini ada daftar isi. Yang pertama ada teori ACL, ada setup topologi ACL, konfigurasi menghubungkan antar jaringan, ada konfigurasi standar ACL, ada tes konektivitas standar ACL, ada konfigurasi sequence number ACL, ada konfigurasi web server, ada extended ACL web. Nah, sekarang kita masuk ke teori ACL. Nah, di sini ada definisinya ya. Nah, Access Control List adalah salah satu alat dasar dalam jaringan Cisco. Alat ini memungkinkan administrator untuk mengontrol arus lalu lintas, memfilter paket, dan meningkatkan keamanan jaringan. Pada dasarnya, ACL adalah serangkaian aturan-aturan yang diterapkan pada antarmuka router atau switch. Aturan-aturan ini menentukan apakah lalu lintas diizinkan atau ditolak berdasarkan parameter seperti alamat IP, jenis protokol, atau nomor port. Nah, di sini ada fungsi ACL. Untuk jaringan kecil, ACL itu bertindak sebagai firewall ringan, membantu memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan. Untuk perusahaan, ACL ini menegakkan kepatuhan, mengelompokkan lalu lintas antar VLAN, dan menambahkan lapisan keamanan lain di luar firewall khusus atau peralatan keamanan. Nah, singkatnya itu, ACL bukan sekedar konsep teknis. ACL itu merupakan alat praktis yang mendukung keamanan dan kinerja di lingkungan TIK modern. Nah, ada ACL standar. 1. ACL standar. Cocokkan hanya alamat IP sumber. Paling baik untuk penyaringan sederhana. Misalnya, hanya mengizinkan subnet untuk mengakses antarmuka manajemen. Range-nya itu dari 1 sampai 99 dan 1300 sampai 1999. Lalu ada Extended ACL. Nah, cocokkan IP sumber plus tujuan, protokol, dan port. Bergunanya untuk kontrol yang lebih rinci, misalnya mengizinkan HTTP tetapi memblokir telnet atau memblokir sebuah port. Nah, range-nya itu dari 100 sampai 199 dan 200 sampai 2699. Nah, ini ada standar ACL. Contohnya itu access list 10 permit 192.168.10.0. Nah, ini ada wildcard mask yaitu 0.0.0.255. Nah, interface gigabit Ethernet 0/1. Nah, ini tuh IP access group 10 in. Nah, di sini ada name ACL. Nah, ini tuh lebih mudah dikelola karena menggunakan nama dan alih-alih angka. Nah, dukung keduanya standar dan luas logika. Contohnya itu seperti teman-teman IP access list extended. Nah, ini namanya ya, ada block telnet. Lalu di sini ada deny TCP any EQ23. Nah, di sini ada permit IP any. Nah, ini akan dilanjutkan di aplikasi Cisco Packet Tracer ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini aku akan membuat setup topologi untuk ACL ya, teman-teman. Nah, di sini aku akan ambil PC. Di sini aku ambil PC-nya 6. Seperti ini ya, teman-teman. Lalu di sini aku akan ambil switch. Di sini. Lalu di sini aku akan ambil router yang 2911 di sini ya, teman-teman. Dan satu router untuk sebelah kanan. Lalu di sini aku akan ambil lagi switch-nya satu di sebelah sini. Lalu di sini aku akan ambil server. Aku akan tambahkan 3 server ya, teman-teman, di sini. Oke, di sini sudah selesai untuk setup topologinya. Sekarang aku akan menghubungkan jaringannya. Nah, di sini PC 0 ke switch, PC 1 ke switch, 2 switch, 3 switch, 4 switch, 5 switch. Nah, dari switch ini akan nyambung ke router. Lalu router akan nyambung ke router 1. Lalu di sini router 1 akan menghubungkan ke switch. Lalu di sini server akan menghubungkan ke switch. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini sudah selesai. Lalu kita akan mengelompokkan VLAN-VLAN-nya. Nah, di sini untuk si server ya, teman-teman, server. Nah, kalau hitam tidak kelihatan ya, teman-teman. Nah, di sini kita pilih dulu warnanya. Aku pilih warna pink.
Nah, untuk server di sini aku pilih warna pink. Lalu untuk PC 0 dan 1 aku akan pilih warna biru. Sini ya teman-teman. Lalu untuk PC 2 dan PC 3 aku akan pilih warna kuning. Supaya cerah ya teman-teman. Lalu untuk PC 4 dan 5 aku akan pakai warna ungu. Ini ungu bukan sih? Ini aja deh ungunya. Nah, di sini seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini kita akan menambahkan keterangan VLAN ya teman-teman. Nah, di sini aku bakal pakai VLAN 11 dengan IP 123. Ini network ya teman-teman. 123.123.0, slice-nya 24. Lalu di sini ada VLAN 12. VLAN 12 ini networknya 124.124.0, slice-nya 24. Lalu di sini ada VLAN 13. 125.125.125.0, slice-nya 24. Lalu di sini antar routernya aku pakai IP 23.23.23.1, slice-nya 30. Lalu di router 1 aku bakal pakai 23.23.23.2, slice-nya 30. Dan untuk VLAN di server ini aku bakal pakai VLAN 99 dengan network 172.16.23.1 ya teman-teman. Slice-nya itu 24. Oke teman-teman, di sini sudah selesai. Kita rapikan lagi. Nah, oke di sini sudah. Lalu kita akan menghubungkan antar jaringan ya teman-teman. Aku bakal mulai dari switch 0 dulu yang akan membuat VLAN-VLAN-nya ya teman-teman. Enable konfigurasi terminal. Lalu kita masuk ke VLAN 11. Terus ada VLAN 12, VLAN 13. Nah, terus di sini kita masukkan interface range FA0 slice. Di sini itu 1 dan 2 ya teman-teman. Ini 1 dan yang ini itu 2. Lalu di sini 3 dan di sini 4, lalu di sini 5 dan di sini 6, lalu di sini itu ke 7. 1 sampai 2. Nah, di sini switch port mode akses, switch port akses VLAN 11. Lalu di sini masuk ke interface range FA0 slice 3 sampai 4 itu switch port mode akses, switch port akses VLAN 12. Lalu di sini interface range FA0 slice 5 sampai 6. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 13. Lalu di sini interface FA0 slice 7 kita akan masukkan perintah switch port mode terang. Oke, di sini sudah selesai ya teman-teman. Lalu di sini kita masuk ke router 0, tab CLI. Nah, di sini tuh kita akan ketikkan 0. Enable konfigurasi terminal. Lalu di sini kita masuk ke interface gig 0 slice 0 yang mengarah ke switch 0 ya teman-teman. Lalu di sini no shutdown, kita nyalakan dulu. Nah, lalu kita membuat interface gig, kita buat sub interface ya teman-teman. Gig 0 slice 0.11. Nah, di sini encapsulation .1q 11. Lalu di sini kita masukkan IP DHCP pool ya teman-teman, biar kita nanti gak usah konfigurasi satu-satu. IP DHCP pool 11 network 123.123.123.0 slice 255.255.255.0. Lalu di sini default router ada 123.123.123.1 255.255.255.0. Maaf teman-teman, gak usah pakai subnet mas ya. Lalu di sini kita masukkan DNS-nya 8.8.8.8. Selanjutnya kita masuk ke interface gig 0 slice 0 sub interface 12. Nah, di sini encapsulation.1q 12, lalu di sini IP DHCP pool 12. Nah, networknya itu kita bakal pakai 124.124.124.0 255.255.255.0.
Lalu default router ada 124.124.1. Lalu DNS server ada 8888. Selanjutnya kita buat interface subinterface gig 0/0.13 ya. Lalu di sini kita masukkan perintah encapsulation.1q 13. Lalu di sini IP DHCP pool 13. Lalu di sini kita masukkan network 125.125.0.255.255.255.0. Lalu default routernya itu 125.125.1. Nah, lalu di sini DNS ada 8888. Oke, teman-teman, sudah selesai. Lalu di sini kita masuk ke interface gig 0/1. Kita nyalakan dulu ya, teman-teman. No shutdown. Nah, di sini kita akan masukkan IP address-nya 23.23.23.1.255.255.255.255.255.255.2. Oke, teman-teman, di sini sudah selesai ya. Sekarang kita pindah ke router 1. Nah, di sini masuk tab CLI, no. Kita masuk ke teman-teman ke interface gig. Di sini sepertinya gig 00. Nah, ya. Gig 0/0. Di sini kita nyalakan dulu no shutdown, lalu kita konfigurasi IP address 23.23.23.2.255.255.255.255.2. Lalu di sini kita buat ini dulu, teman-teman. Interface gig 0/1, nyalakan dulu. Lalu di sini kita buat sub interface ya, teman-teman. Interface gig 0/1.99. Lalu di sini encapsulation.1q 99. Lalu di sini kita masukkan IP DHCP pool 99. Lalu network. Di sini networknya itu 172.172.172. Maaf, teman-teman, salah. 172.16.23. 0 aja deh. 255.255.255.0. Selanjutnya default router 172.16.23.1. DNS-nya 8888. Oke, sudah selesai, teman-teman. Lalu di sini kita aktifkan dulu DHCP pool-nya di PC. Nah, di PC 0 itu kita masuk ke desktop, IP configuration DHCP. Oh, teman-teman, maaf ya. Di sini aku belum switch port mode terang. Sini CLI enable konfigurasi terminal. Lalu di sini interface FA 0/1 itu switch port mode terang. Lalu di sini juga aku belum bikin VLAN-nya ya, teman-teman. Di sini kita masukin VLAN 99. Lalu interface range FA 0/2, 3 dan 4. 2 sampai 4. Switch port mode akses. Switch port akses 99. VLAN 99. Oke, sudah selesai ya, teman-teman. Lalu di sini custom forward. Nah, semoga sudah bisa ya, teman-teman. Di sini DHCP-nya. Oke, teman-teman, maaf ya, di sini aku belum konfigurasi IP di sub interface-nya. Sekarang kita konfigurasi dulu ya. Di sini masuk ke VLAN ke interface gig 0/0.11. IP address 123.123.1.255.255.255.0. Lalu masuk lagi interface gig 0/0.12. IP address 124.124.1.255.255.255.0. Interface gig 0/0.13. Lalu di sini IP address 125.125.1.1.255.255.255.0. Oke, di sini sudah selesai ya, teman-teman. Lihat. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman, IP-nya. Lalu kita coba di sini DHCP-in. Nah, di sini sudah request successful. Dan di sini kita coba lagi. Sudah bisa.
Oke, udah bisa semuanya teman-teman di VLAN. Lalu di sini kita coba di server. Kayaknya di sini juga belum ditambahin IP-nya deh. Ya benar teman-teman, di sini kita konfigurasi dulu ya. IP address 172.16.23.1.255.255.255.255.0. Oh salah teman-teman, maaf. Interface gig 0/1.99. Nah ini teman-teman. Oke, kita lihat dulu di sini sudah ada apa belum? Sudah ada ya teman-teman. Kita lihat lagi di servernya sudah bisa di DHCP apa belum? Nah sudah bisa. Sini juga udah bisa. Sini. Nah di sini juga udah bisa. Di sini itu 2 ya teman-teman IP-nya. Dan di sini 3 dan di sini 4. Oke teman-teman, untuk konfigurasi antar internet itu sudah selesai ya teman-teman. Kita lanjut masuk ke ACL. Oh ya teman-teman, di sini aku akan lakukan konfigurasi routing dulu agar mereka itu bisa saling terhubung ya teman-teman. Nah di sini kita masuk ke router 0. Di sini aku akan pakai routing EIGRP aja biar dia tuh simple ya teman-teman. Tunggu. Di sini kita masuk ke router EIGRP 1. Lalu di sini kita ketik networknya, kita ketik 23.23.23.0. Terus network. Nah, di sini ada 123, 123, 123.0. Lalu ada network 124, 124, 124.0. Lalu ada network 125, 125, 125.0. Nah, di sini sudah selesai ya teman-teman. Lalu di sini juga kita ketikkan lagi. Enter EIGRP 1 networknya 23.23.23.0. Lalu ada network 172.16.23.0. Oke, di sini sudah selesai. Lalu kita lihat dulu di sini do show IP route. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, ada D yaitu EIGRP. Nah, di sini kita lihat di router 0 do show IP route. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Di sini kita lihat dulu. Kita coba ping dari PC 0 ke server 0. In progress, file lagi kita 2 kali lalu successful ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba lagi yang di VLAN 12 ke server 1. Nah, di sini sudah successful juga ya teman-teman. Nah, sekarang di VIN 13 ke server 2. Nah, di sini sudah successful, yang artinya kita sudah berhasil menghubungkan antar internet ya teman-teman. Nah, sekarang baru kita masuk ke standar ACL. Oke semuanya, nah sekarang itu aku akan menjelaskan konfigurasi ACL yang dilakukan secara bertahap, mulai dari standar ACL, kemudian penambahan PC anomali, dan sampai extended ACL. Nah, pada topologi ini tuh, semua konfigurasi dilakukan di router 0 ya teman-teman, karena router ini itu terhubung langsung ke VLAN 11, 12, dan 13 sebagai sumber atau klien. Oke teman-teman, yang pertama aku akan membuat standar ACL untuk memblokir satu jaringan terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk ke router 0. Lalu di sini kita ketikkan. Ini kita keluar dulu dari sini ya, teman-teman. Lalu di sini kita masuk ke access list. Access list 1. Ini kita tanda dulu. Nah, ini tuh kita kalau misalnya standar itu tuh bisa pakai 1 sampai 99. Kalau misalnya extended itu bisa pakai 100 sampai 199. Nah, di sini kita akan masuk ke standar dulu. Kita ketik 1, lalu kita tanda tanya lagi. Nah, di sini itu ada 3 pilihan gitu ya, teman-teman. Ada deny, ada permit, dan juga remark. Nah, deny itu untuk memblokir spesifikasi paket ya, teman-teman. Kalau misalnya permit itu, jadi dia tuh seperti
mengizinkan ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini aku akan pakai deny. Lalu di sini kita masukin interface yang mau kita blokir. Ya teman-teman, kita akan masukin networknya ya teman-teman. 125, aku pakai 125 ya teman-teman, yaitu ada di VLAN 13. Jadi VLAN 13 ini nanti tidak akan bisa mengakses server. 125.125.125.0. Lalu di sini kita masukin wildcard mask 255. Lalu di sini kita masukin access list 1 permit any. Jadi selain VLAN 13 itu yang lainnya bisa mengakses server ya teman-teman. Kita enter. Nah, sesudah itu ACL dipasang ke interface yang mengarah ke server, yaitu gig 01. Nah, di sini kita masuk ke interface gig 0/1 ya teman-teman. Lalu di sini IP access group 1 in. Oke teman-teman, selanjutnya aku akan melakukan pengujian dan hasilnya. Nah, di sini kita akan coba ping dari VLAN 13 ke server. Oke teman-teman, di sini tadi itu ada kesalahan ya teman-teman. Jadi di sini aku mau ulang konfigurasinya. Nah, kita tuh harus masuk ke router server ini ya teman-teman. Nah, setelah itu, ini tadi aku hapus dulu no access list-nya. Nah, di sini aku harus masukin. Nah, di sini tuh IP access list datanya. Nah, di sini tuh kita disuruh milih mau extended atau standar. Nah, sekarang kita akan membahas standar dulu ya. Lalu kita tanda tanya lagi. Nah, di sini tuh ada standard IP access list number dan juga access list name. Nah, di sini aku akan pakai yang number dulu ya, teman-teman. Di sini aku bakal pakai 1 dulu. Lalu kita tanda tanya lagi. Oke, berarti ini sudah selesai. Lalu di sini kita coba tanda tanya lagi. Nah, di sini tuh ada pilihan ya teman-teman. Ada sequence number, ada default, ada deny, exit, no permit, dan remark. Nah, di sini tuh kita akan membahas deny dan juga permit ya teman-teman. Kita ketik deny. Nah, deny itu apa sih? Deny itu adalah kita tuh mau memblokir IP. Jadi seakan-akan misalnya ya, IP VLAN 13 ini kita blokir agar tidak bisa mengakses VLAN server ya teman-teman. Nah, jadi begitu ya teman-teman kalau deny. Nah, sedangkan permit itu adalah yang diizinkan. Jadi misalnya kalau VLAN 13 ini dibolehin untuk mengakses, nah kita tuh pakai permit gitu teman-teman. Nah, di sini ada pilihan ya teman-teman, deny tanda tanya. Nah, di sini ada network ya teman-teman, A, titik B, titik C, titik D itu adalah network. Nah, kalau any itu semua teman-teman. Nah, kalau host itu hanya satu IP atau hanya satu klien atau hanya satu jaringan lah, misalnya hanya si PC 0 ini teman-teman yang tidak boleh mengakses si server. Nah, kalau network kita misalnya pakai VLAN 11, nah dua PC ini yang berada di VLAN 11 itu tidak bisa mengakses si server teman-teman, seperti itu. Nah, di sini aku akan pakai network ya. Nah, di sini aku akan pakai VLAN 13 aja untuk diblokir, berarti 125.125.125.0. Nah, di sini kita pakai wildcard mask 000.255. Lalu di sini kita tanya sebentar teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah bisa kita langsung enter. Nah, lalu di sini kita akan permit ya teman-teman. Nah, permit itu yang diizinkan untuk mengakses server gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan ketikkan permit. Nah, di sini ada pilihan, ada network, any atau host. Nah, di sini kita pakai any ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba cek do show access list. Nah, gini teman-teman. Jadi, yang diblokir itu adalah IP 125.125.125.0. Nah, jadi sisanya itu atau permit itu yang diizinkan ya. Berarti sisanya itu diizinkan untuk mengakses server ya, teman-teman. Sekarang kita coba tes dari VLAN 11 ke server 1.
Nah, di sini kan sukses ya, teman-teman. Sedangkan VLAN 13 di sini kita coba masukin. Nah, teman-teman, di sini kan masih sukses karena di sini aku mau ngejelasin tentang in dan out. Jadi, in itu adalah masuk paket yang masuk ke router dari perangkat. Contohnya di sini ada isi VLAN 13 kirim ping ke server. Paket itu masuk ke router dari VLAN 13, teman-teman. Nah, kita coba ya, teman-teman, di sini masuk ke router server. Lalu kita masuk ke interface di 0/0. Lalu di sini kita ketikkan IP akses. Nah, di sini ada akses grup 1. Ini sebenarnya bisa dari 1 sampai 199. Tapi karena tadi kita udah pakai 1, jadi kita lanjutin pakai 1 ya, teman-teman. Lalu kita in. Nah, di sini sudah kita coba ya, teman-teman. Nah, sedangkan out itu adalah keluar. Jadi, paket yang keluar dari router ke arah perangkat lain. Sekarang kita coba mengirim ping dari VLAN 13 ke server. Nah, sekarang violet ya, teman-teman. Oke, lanjut kita coba lagi dari PC 4 ke server 2. Nah, di sini sudah violet. Jadi tadi itu kan masih sukses. Tapi kita coba konfigurasi in dan out. Nah, tadi itu kan in. Jadi dia itu sudah tidak bisa mengakses si server ini, teman-teman. Gitu ya, untuk konfigurasi standar ACL. Jadi teman-teman, in dan out itu biar kita lebih gampang ingat, in itu masuk ke router, sedangkan out itu keluar dari router. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini aku akan melakukan atau menambahkan PC anomali yang dia tuh masuk ke VLAN 11. Nah, sekarang kita tambahkan dulu dari PC 6 ke switch ya. Nah, lalu di sini kita tambahkan dulu interface-nya ini. Ini adalah FA08 ke switch dan kita akan masukin ke VLAN 11. Nah, di sini kita enter enable konfigurasi terminal. Lalu kita di sini ketikkan interface FA0/8. Nah, di sini kita masukkan switch mode access, lalu switch access VLAN 11. Oke, teman-teman, di sini sudah selesai. Lalu di sini kita aktifkan dulu IP-nya. Kita coba lagi ya. Kita percepat dulu, teman-teman. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman, IP-nya. Lalu di sini kita akan coba masuk ke router server. Lalu di sini kita akan memblokir si PC anomali ini ya, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk dulu enable konfigurasi terminal. Lalu di sini kita masuk ke IP access list. Tadi kita pakai 1 ya, teman-teman. Kita di sini IP access list tanya standar 1. Oke, sekarang kita coba tanda tanya dulu. Nah, di sini kita akan memblokir PC anomali ini kan, teman-teman. Jadi di sini bisa kita lihat dulu. Sebelum itu, sekarang kita coba dulu untuk lihat show access. Nah, di sini kita kan sudah tahu ya bahwa jika memblokir atau kita menambahkan deny lagi, otomatis dia tuh bisa langsung ke di bawahnya permit, teman-teman. Sedangkan access list itu membaca dari atas ke bawah. Jadi kalau misalnya kita menambahkan deny lagi, otomatis tuh nggak bisa karena dia tuh yang di atasnya hanya kelihatan deny yang network ini saja. Nah, sekarang kita akan coba memanipulasi bagaimana si deny kita memblokir baru itu bisa berada di tengah-tengah di antara deny dan juga permit, atau di atasnya 10 deny juga nggak apa-apa. Nah, di sini jadi aku akan pakai 12 ya, teman-teman. Nah, kita 12 itu tuh sequence urutannya, teman-teman. Jadi urutan dari 10 sampai 20 tuh di tengah-tengahnya tuh biar dia tidak melewati permit 20 itu tuh pakai angka berapa. Nah, di sini aku pakai 12 ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan tambahkan deny. Nah, deny kalau misalnya yang network tadi itu otomatis VLAN 13 mau ditambahkan
PC berapapun itu akan tetap diblokir atau tidak bisa mengakses server. Sedangkan VLAN 11 ini dia kan belum ada yang diblokir ya teman-teman. Jadi dia masih bisa mengakses si server. Nah, sekarang kita coba untuk memakai ini teman-teman, host. Jadi hanya satu PC saja yang tidak bisa diakses atau dilewati oleh VLAN 11. Tapi yang VLAN 11 yang dua PC ini tuh tetap bisa lewat. Tapi PC ini saja teman-teman yang tidak diizinkan melewati atau mengakses server. Begitu ya teman-teman. Nah, di sini kita ketik host. Lalu kita ketik IP-nya ya teman-teman. Nah, jadi tadi itu kan di sini 1, 2, 3, dan di sini berarti 4 ya teman-teman. Nah, di PC 6 itu adalah 123.123.123.4. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini tuh kita tidak perlu menambahkan wildcard mask atau subnet mask lagi teman-teman. Nah, jadi kita bisa langsung enter. Nah, di sini bisa kita coba untuk memberikan paket. Nah, sebelumnya itu aku akan menambahkan paket dari PC 0 ke server 1. Nah, di sini kan sukses ya teman-teman, karena di sini masih diizinkan melewati server. Tapi kalau misalnya kita sudah menambahkan deny, nah yang ini kita coba kirim paket ke server yang sama seperti PC 0 tadi. Nah, sudah violate ya teman-teman. Ini mau diklik 2 kali atau dikirim berapa kali pun tetap tidak bisa ya teman-teman, karena dia sudah tercatat deny atau sudah diblokir agar tidak bisa melewati server teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Untuk kita memblokir satu perangkat saja, gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada studi kasus. Nah, ini ya teman-teman. Di sini. Nah, sebelum itu aku akan mengganti nama servernya ya teman-teman. Di sini ada server 1. Lalu di sini ada server 2. Lalu di sini ada server ketiga. Nah, setelah itu di sini aku sudah menghapus konfigurasi access list ya teman-teman. Nah, di sini, maaf tadi di sini aku lupa bahwa printing itu apa, dan ternyata harus ditambahin nomor access listnya. Nah, di sini pas sudah dicek do show access list itu sudah tidak ada lagi ya teman-teman yang diblokir atau tidak diblokir. Nah, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan studi kasusnya. Jadi di sini kita akan memblokir HTTP untuk server 1. Jadi kita tidak izinkan mengakses HTTP di server 1 ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengizinkan semua VLAN untuk mengakses server 1, lalu mengizinkan VLAN 20. Maaf teman-teman, di sini salah ya. Harusnya di sini VLAN 12. Lalu di sini ada VLAN 13. Nah, jadi di sini mengizinkan VLAN 12 untuk mengakses server 2, lalu di sini mengizinkan VLAN 13 untuk mengakses server 3. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini aku akan membuat web browser dulu atau membuat HTTP di server 1. Kita pergi ke HTTP, lalu sini kita pastikan sudah menyala ya teman-teman. Lalu kita lihat di index HTML, lalu di sini kita pencet edit. Nah, di sini scope paket resetnya itu kita ganti ya teman-teman. Nah, di sini aku akan tulis, halo, selamat datang di SMK Negeri 4, Kota Bogor. Nah, di sini ya teman-teman, lalu kita save, yes. Oke, sebelum itu kita akan coba mengakses HTTP yang tadi teman-teman di PC 0. Kita pergi ke web browser. Nah, di sini tuh emang agak lama ya untuk membuka web browser di PC. Kita harus sabar ya teman-teman menunggunya. Kita tunggu. Nah, di sini sudah. Lalu di sini kita ketikkan IP server 1 ya teman-teman. Di sini ada 172.16.23.2. Enter. Maaf teman-teman, di sini 2 harusnya. Nah, ini teman-teman ada yang typo, harusnya selamat ya. Halo, selamat datang di SMK Negeri 4 Kota Bogor. Nah, di sini tuh sudah bisa diakses ya. Kita perbaiki dulu yang typo ya, teman-teman, agar enak. Oke, teman-teman, di sini kita masuk lagi, edit ya. Selamat. Sudah? Save. Yes.
Oke teman-teman, tadi kan sudah bisa diakses ya. Nah, sekarang kita akan memblokir agar tidak bisa mengakses HTTP yang di server 1 ini teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke router server. Lalu di sini kita ketikkan access list, dan di sini kita tanda tanya. Nah, kalau misalnya standar itu kan dari 1 sampai 99. Nah, sekarang kita akan coba extended ya, teman-teman. Nah, sekarang kita ketikkan 100. Nah, di sini itu akan ada pilihan deny permit atau remark. Nah, di sini kita akan kita akan ketik deny, tanda tanya lagi. Nah, di sini akan ada pilihan ya, teman-teman. Ada AHP, EGRP, SP, GRE, ICMP, IP, USPF, TCP, dan UDP. Dan di sini aku akan pakai TCP ya, teman-teman. Nah, di sini akan ada pilihan lagi, kita mau pakai network atau semuanya atau hanya satu host. Nah, di sini kita akan pakai host ya, teman-teman. Any tentanya. Nah, di sini kita pilih host ya, teman-teman, host a single destination host. Nah, di sini host. Lalu kita ketik IP yang server 1 itu, teman-teman. 172.16.23.2. Lalu di sini kita tanda tanya lagi. Nah, di sini itu match only packet on give report number. Nah, di sini kita ketik EQ. Lalu tanda tanya lagi. Nah, di sini untuk HTTP itu nomornya adalah 80 ya, teman-teman. Nah, oke, di sini sudah selesai. Lalu di sini kita akan masukin studi kasus yang kedua, yaitu mengizinkan semua VLAN untuk menuju server 1. Nah, di sini kita ketikkan lagi 100 access list. Teman-teman. Access list 100 permit. Nah, di sini tuh kita masukin IP network, IP kalau semuanya itu kan any ya, any, lalu host, lalu di sini kita ketikkan IP server 1 yaitu 172.16.23.2. Lalu di sini kita tambahkan wildcard mask 0.0.0.255. Lalu di sini teman-teman, di sini salah ya, teman-teman. Jadi kita tidak perlu menambahkan wildcard mask-nya. Nah, di sini sudah selesai. Lalu di sini kita ketik lagi, access list 100. Nah, di studi kasus yang ketiga itu kita mengizinkan VLAN 12 untuk mengakses server yang kedua. 100 permit. Nah, di sini kita ketikkan IP VLAN 12 yaitu 124.124.124.0. Lalu wildcard mask-nya 255. Lalu di sini host 172.16.23 ini menuju server yang kedua ya, teman-teman. Di sini kan 2, berarti di sini 3 ya. Oke, lalu di sini kita enter. Teman-teman, ada typo. Oke, teman-teman, di sini tuh aku lupa menambahkan IP di sini, teman-teman. IP. Nah, sudah. Lalu, di studi kasus yang keempat, di sini kita mengizinkan VLAN 13 ini untuk mengakses ke server 3. Lalu di sini kita ketik access list 100 permit IP. Nah, di sini IP VLAN 13 yaitu 125.125.0.000.255. Lalu di sini kita masukin host server ketiga 172.16.23. Di sini 2, 3 dan 4. 4 ya, teman-teman.
Oke, sudah selesai ya. Sekarang kita coba untuk menguji studi kasusnya. Kita percepat dulu. Nah, setelah itu di sini aku akan masuk ke PC 0 untuk mencoba menguji konektivitas web browser yang sudah kita blokir tadi ya, teman-teman. Kita tunggu. Nah, di sini kita ketikkan ya, teman-teman. 172.16.23.2. Lalu di sini kita klik go. Tapi di sini masih bisa mengakses ya, teman-teman. Berarti ada kesalahan. Kita akan coba perbaiki dulu. Oh ya, teman-teman, di sini aku lupa menambahkan in-nya ya. Nah, di sini aku akan coba dulu untuk lihat do show access list. Nah, di sini tuh dia sudah benar. Tapi kita coba untuk menambahkan IP access group. Kita masuk ke interface di 0/0. Lalu di sini kita IP access group 100 in. Oke, teman-teman, di sini sudah selesai. Lalu di sini kita klik PC 0. Kita akan coba lagi. Maaf, teman-teman, yang command prompt. Kita ke web browser. Kita tunggu ya. Nah, lalu kita ketik IP-nya 172.16.23.2. Enter. Lalu go. Nah, di sini tuh tidak bisa ya, teman-teman, karena HTTP-nya itu sudah diblokir. Nah, gimana kalau coba kita tambahkan HTTPS? Coba kita coba ya. HTTPS go. Oke, teman-teman, di sini sudah tidak bisa ya. Di PC 0-nya. Oke, teman-teman, di sini kita coba ya. 172.16.23.2. Enter. Go. Nah, di sini sudah tidak bisa ya, teman-teman. Berarti kita sudah berhasil untuk memblokir HTTP to server 1. Nah, yang kedua, kita coba tes dari VLAN 11 ke server 1. Kita klik 2 kali. Tunggu, teman-teman. Oke, teman-teman, berarti ada kesalahan. Coba sebentar, aku akan perbaiki dulu. Oke, teman-teman, di sini aku akan mencoba memberi paket dari ini ya, teman-teman. Studi kasus yang kedua itu permit all VLAN to server 1. Jadi semua VLAN ini harus bisa mengakses server 1. Nah, ini sudah sukses. Lalu di VLAN 12 di sini sudah sukses. Lalu di VLAN 13 dan sudah sukses juga. Lalu di sini kita coba permit VLAN 12 untuk ke server 2. Jadi VLAN 12 ini harus bisa mengakses server 2 dan sudah bisa ya, teman-teman. Lalu di keempat ini ada permit VLAN 13 untuk menuju server 3. Jadi server 3 harus bisa mengakses server 3. VLAN 13 harus bisa mengakses server 3. Nah, di sini kita coba. Nah, di sini juga sudah sukses ya, teman-teman. Oke ya. Terima kasih ya, teman-teman. Di sini berarti kita sudah bisa mengkonfigurasi ACL. Kurang lebihnya mohon maaf ya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak video aku dari awal sampai akhir. Semoga penjelasannya dapat dimengerti untuk kita semua dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf ya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.